sobat, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sekarang Mimin mau membahas alur cerita dari film Mumon Land of Stealth yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang negara Iga yang merupakan negeri para shinobi. Negeri ini dipimpin oleh Dewa 12 Rumah yang anggotanya adalah para jonin dari setiap klan shinobi. Mimin rasa jangan terlalu lama basa-basinya biar gak busuk. Mari kita mulai alur ceritanya. Cerita diawali ketika sekelompok pasukan ninja yang mengendap-endap untuk menyerang desa klan Kia. Ninja tersebut berasal dari klan Momoji yang dipimpin oleh Sandayu. Sedangkan pemimpin klan Kia bernama Shimoyama. Shinobi klan Momoji mencoba memasuki desa dengan tali, akan tetapi dicegah shinobi dari klan Kia. Tidak lama kemudian tawuran pun terjadi antara klan Momoji melawan klan Kia. Kemudian anak pertama dari Shimoyama yang bernama Hebe menanyakan kepada Jirobe perihal apa yang terjadi. Namun Jirobe tidak mengetahui mengapa terjadi pertempuran dengan klan Momoji. Secara tiba-tiba desa tersebut diselimuti oleh asap tebal akibat asap dari vape. Tidak lama kemudian pintu gerbang desa dijebol oleh shinobi. Dan dia adalah Mumon yang merupakan tokoh utama film ini. Kemudian para shinobi klan Momoji masuk menyerang desa klan Kia. Setelah itu Mumon pergi meninggalkan pertempuran karena tidak mau bertempur dengan alasan tidak mau terbunuh. Sandayu meminta kepada Mumon untuk membunuh adik dari Hebe yang bernama Jirobe dengan mendapatkan imbalan uang. Tetapi karena Sandayu bersedia memberikan bayaran yang tinggi ditambah voucher spa, maka pekerjaan tersebut diterima oleh Mumon. Setelah itu Mumon memasuki desa klan Kia dan mendarat di tengah-tengah pertempuran. Kemudian Mumon melakukan aksinya melawan para shinobi klan Kia. Jirobe juga ikut bertarung melawan Mumon, tapi Mumon tidak menanggapinya dengan serius dan hanya bermain-main dengannya. Secara tiba-tiba Shimoyama meneriakkan kawa, yang mana artinya adalah pertandingan dua orang shinobi sampai dengan mati. Maka dimulailah kawa antara Mumon dan Jirobe. Dalam pertarungan tersebut Jirobe selalu dikerjain oleh Mumon, dan Jirobe tidak pernah dapat melukai Mumon sedikitpun. Hal ini dikarenakan Mumon adalah shinobi terkuat di Iga. Namun ketika Hebe memanggil nama Jirobe, maka Mumon menyadarinya bahwa orang yang dihadapannya adalah orang yang harus dibunuhnya. Dan kemudian Mumon membunuh Jirobe dengan cepat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hebe sangat terpukul dengan kematian adiknya, dan kemudian Hebe balas menyerang Mumon. Ketika sedang asik-asiknya tawuran antar kedua klan, kemudian terdengar bunyi suara lonceng sekolah. Dan ternyata pertempuran antara klan Momoji dan klan Kia merupakan sebuah latihan perang. Hebe menanyakan kepada ayahnya bahwa adiknya telah terbunuh. Namun ayahnya tidak menanggapi hal tersebut dan menganggap kematian adiknya tidak ada harganya. Ternyata setelah pertempuran tersebut, para shinobi menganggap hal tersebut seperti biasa saja, dan mereka kembali ngopi-ngopi bareng lagi sambil makan gorengan. Sementara itu di Istana Ise, Oda Nobukatsu yang merupakan putra dari Oda Nobunaga bersama para pengawalnya datang menemui mertuanya yang bernama Tomonori. Tomonori merupakan pemimpin dari negara Ise. Tomonori menyampaikan kekecewaannya terhadap Sakyonosuke dan Daizen yang sekarang bersedia menjadi pengikut dari Nobunaga. Dalam pertemuan tersebut, Nobukatsu menanyakan kepada Tomonori perihal pusaka kenditeh yang dikenal dengan terong kecil yang berharga 10.000 kan. Tomonori menunjukkan terong-terongan tersebut kepada Nobukatsu, akan tetapi terong tersebut dihancurkan oleh Tomonori. Karena kesal, Nobukatsu kemudian memerintahkan Daizen untuk membunuh Tomonori, tetapi Daizen diam saja.
Sakyonosuke kemudian menyerang Tomori dengan tombak, namun Tomonori berhasil menebas tombak tersebut. Cerita Tomonori mampu mematahkan segala bentuk serangan Sakyonosuke dan Tomonori pun mampu dengan mudah mengalahkan Sakyonosuke. Akan tetapi ketika Tomonori ingin membunuh Sakyonosuke, secara tiba-tiba Daizen menyerang Tomonori dan membunuhnya. Tidak lama kemudian anak dari Tomonori, kita sebut saja Putri, mengetahui ayahnya telah dibunuh oleh Nobukatsu. Scene berpindah ketika Dewan 12 Rumah mendapatkan informasi bahwa Tomonori telah dibunuh oleh Daizen. Dalam pertemuan tersebut, para Jonin sepakat tidak mungkin melawan kekuatan dari Nobunaga. Oleh karena itu, Shimoyama menyampaikan bahwa apabila Nobunaga ingin melindungi negara Iga, maka Nobunaga harus membangun sebuah istana benteng di wilayah negara Iga. Oleh karena itu, diputuskan untuk mengirim Heibe dan Bunzo sebagai utusan untuk menyampaikan pesan tersebut. Namun Heibe melakukan pengkhianatan dan menyerang Bunzo, namun Bunzo berhasil kembali ke Iga meskipun pada akhirnya tewas. Scene berpindah ke Istana Ise, di mana Heibe menyampaikan informasi bahwa negara Iga tidak berani melawan karena kekuatan Nobukatsu 3 kali lipat dari kekuatan Iga. Setelah itu Heibe menyampaikan ide kepada Nobukatsu agar membangun benteng di tengah negara Iga. Kemudian Nobukatsu mengirim utusan ke negara Iga dan bertemu dengan Dewan 12 Rumah. Dalam pertemuan tersebut, sang utusan menyampaikan keinginan Nobukatsu untuk membangun istana benteng di wilayah Iga. Oleh karena itu, maka sebagai kompensasinya, Nobukatsu akan memberikan bayaran yang besar kepada para Jonin. Ternyata kilauan emas membuat para Jonin bersedia untuk menyetujui pembangunan istana benteng. Kemudian Sandayu memerintahkan kepada para shinobi untuk membangun istana benteng milik Nobukatsu. Setelah beberapa lama, akhirnya istana benteng tersebut selesai dibangun. Kemudian Sandayu menyerahkan kunci, sertifikat tanah dan IMB istana benteng tersebut kepada utusan Nobukatsu. Setelah itu Sandayu segera pergi meninggalkan benteng tersebut bersama para shinobi. Tidak lama kemudian istana benteng tersebut meledak dan menyebabkan bentengnya hancur dan terbakar. Hal ini memaksa para prajurit yang ada di dalamnya keluar untuk menyelamatkan diri. Namun ketika mereka berlari menyelamatkan diri, ternyata Shimoyama bersama para shinobi menyerang para prajurit Nobukatsu dengan panah dan senjata api sehingga menyebabkan banyak prajurit terbunuh. Akibat penyerangan itu, salah satu perwira Nobukatsu yang bernama Shinshiro terbunuh. Dan tentu saja Nobukatsu merasa terhina dan menjadi emosi jiwa sehingga memutuskan untuk menyerang Iga. Sementara itu di Iga, para Jonin memerintahkan kepada para shinobi untuk melakukan persiapan perang. Akan tetapi sebagian besar shinobi menolaknya karena tidak ada yang membayar mereka. Karena ingin mencegah Nobukatsu menyerang Iga, maka Mumon berinisiatif datang ke Istana Ise. Di sana Mumon mengancam kepada Nobukatsu untuk tidak melakukan penyerangan ke Iga. Setelah itu, Mumon pergi ke penjara dan bertemu dengan Heibe yang sedang dipenjara. Tidak lama kemudian Mumon mendengar suara wanita yang sedang berdoa di dalam penjara. Mumon pun mendekati penjara tersebut dan ternyata di dalamnya ada wanita yang cantik dan aduhai. Ternyata wanita tersebut adalah putri yang dipenjara oleh Nobukatsu. Kemudian putri mengetahui bahwa Mumon adalah seorang shinobi dari Iga. Putri tahu bahwa shinobi siap melakukan pekerjaan apapun selama mendapatkan bayaran yang sesuai. Oleh karena itu, Putri kemudian meminta kepada Mumon untuk membunuh Nobukatsu dan Putri bersedia membayar Mumon dengan terong-terongan yang bernilai 10.000 kan. Karena bayarannya sangat tinggi, maka Mumon bersedia menerima penawaran pekerjaan untuk membunuh Nobukatsu. Ketika Mumon akan meninggalkan penjara, tidak lama kemudian sang putri cantik mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tidak lama setelah kedatangan Mumon ke penjara, Daizen datang bertemu dengan Heibe di penjara untuk menanyakan permasalahan yang terjadi. Setelah diceritakan oleh Heibe, Daizen menyimpulkan bahwa terbunuhnya Jirobe merupakan skenario yang dibuat Dewan 12 Rumah demi mendapatkan uang. Kemudian Daizen menanyakan kenapa Heibe menyarankan ide pembangunan istana benteng.
Hebe menceritakan bahwa dia mendapatkan pembicaraan rahasia dari para Jonin perihal pembangunan benteng di wilayah Iga. Kemudian Daizen menyampaikan kepada Hebe bahwa dia telah ditipu. Daizen menganggap pembicaraan tersebut sengaja agar terdengar oleh Hebe karena mereka tahu kalau Hebe akan berkhianat. Hebe pun merasa terpukul karena selama ini dia diperalat oleh para Jonin termasuk ayahnya sendiri. Kemudian Nobukatsu tanpa seizin ayahnya mengerahkan 10.000 prajurit untuk menyerang Iga. Penyerang tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Nobukatsu, Daizen, dan Sakyonosuke. Scene berpindah ke Iga, di mana para Jonin menyiapkan para shinobi untuk berperang. Namun mereka kaget karena mengetahui jumlah shinobi yang bersedia ikut berperang sangat sedikit sekali. Tidak lama kemudian pasukan yang dipimpin oleh Nobukatsu tiba dan menyerang shinobi yang dipimpin oleh Sandayu dengan senjata api. Pasukan kedua yang dipimpin Daizen pun tiba menghadapi pasukan shinobi yang lain. Para shinobi tersebut dibuat kocar-kacir dan lari tunggang-tunggangan. Setelah itu pasukan ketiga yang dipimpin Sakyonosuke pun tiba. Karena bersama Hebe, pasukan tersebut mengetahui jebakan dan persembunyian para shinobi. Kemudian Sakyonosuke memerintahkan pasukannya menusuk shinobi yang bersembunyi. Di lain tempat di sebuah hutan, Mumon meminta kepada shinobi yang melarikan diri agar membantu Iga dalam menghadapi serangan pasukan Nobukatsu dengan imbalan teror kecil yang dimilikinya. Seketika para shinobi menjadi semangat seperti habis minum 2 gelas jamu kuat. Kemudian mereka segera berlarian untuk datang membantu pasukan shinobi yang terdesak. Tidak lama kemudian Mumon dan para shinobi yang lain datang. Mumon kemudian melakukan penyerangan pertama terhadap seorang perwira Nobukatsu. Setelah itu terjadilah pertempuran antara shinobi dan pasukan Nobukatsu. Pasukan Nobukatsu kewalahan dalam menghadapi shinobi yang memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi. Akibatnya pasukan Nobukatsu mengalami kekalahan dan menyebabkan Nobukatsu harus melarikan diri terbirit-birit sampai cepirit. Ketika Nobukatsu berhasil melarikan diri dari kejaran para shinobi, ternyata dihadang oleh Mumon. Seketika Mumon menyerang Nobukatsu, namun secara tiba-tiba sebuah panah asmara melesat ke arah Mumon. Ternyata Mumon selamat dan kemudian mengetahui bahwa panah tersebut dilepaskan oleh Daizen. Kemudian Mumon segera menyerang Daizen, namun tanpa disangka ternyata gerakan pedang Daizen sangat cepat dan mengenai Mumon. Kemudian Mumon kembali terbangun dan membuka baju besinya yang selama ini dipakai untuk melindunginya. Karena sudah tidak ada beban di tubuhnya kecuali beban hidup, maka Mumon dapat bergerak dengan cepat dan lincah sehingga dapat mengalahkan pasukan Nobukatsu dengan mudah. Kemudian Mumon menyerang Daizen dan melukai kedua tangan Daizen dengan pisaunya. Akibat pertarungan tersebut Daizen mengalami luka parah. Namun dari belakang Daizen, tiba-tiba Nobukatsu melepaskan panahnya ke arah Mumon. Singkat cerita, pasukan Nobukatsu kembali ke istana Isa karena mengalami kekalahan yang telak. Sakyonosuke pun juga berhasil kembali ke istana meskipun dalam keadaan terluka. Nobukatsu kemudian memerintahkan kepada para prajuritnya untuk beristirahat. Namun tanpa diketahui oleh Nobukatsu, seorang prajurit bersiap untuk menyerangnya. Diketahui prajurit itu adalah Mumon, dan ternyata seluruh prajurit yang ada di dalam istana merupakan shinobi yang menyamar. Kemudian Hebe menyampaikan dan meyakinkan Mumon bahwa dia dan Mumon telah diperalat oleh Dewan 12 Rumah dan meminta kepada Mumon agar menyadarinya. Karena Mumon masih belum percaya Hebe, kemudian Hebe menantang Mumon untuk melakukan kawa.
Hebe meminta kepada Mumon jangan membunuh Nobukatsu dan orang-orang Ise apabila dia mati. Kemudian dimulailah pertarungan antara Hebe dan Mumon. Keduanya adalah shinobi yang sangat hebat sehingga pertarungan berlangsung sangatlah sengit. Namun pada akhirnya Hebe kalah dan tewas di tangan Mumon. Setelah itu Mumon kembali ke Iga penuh rasa jengkel sama Dewa 12 Rumah. Ketika Dewa 12 Rumah menanyakan terong kecil yang dimiliki Mumon, karena kesal kemudian Mumon membunuh salah satu jonin. Mumon menyampaikan kemarahannya kepada para jonin yang selama ini memperalat dia dan shinobi lainnya demi kepentingan pribadi para jonin. Karena ketakutan dengan Mumon, kemudian Sandayu memerintahkan kepada para shinobi untuk membunuh Mumon dengan imbalan akan dibebaskan pajak seumur hidup. Tanpa disangka, Okuni menunjukkan terong kecil yang dimaksud dengan harapan Mumon dibebaskan. Namun tanpa rasa belas kasihan, para shinobi menembakkan panah beracun ke Okuni. Mumon kemudian berusaha menyelamatkan Okuni, tapi ternyata gagal karena Okuni terkena panah racun. Akibat panah racun tersebut, Okuni akhirnya meninggal. Berbeda dengan Mumon yang tubuhnya sudah terbiasa meminum racun dan makan keong racun. Dengan penuh amarah, Mumon kemudian menghancurkan terong-terongan tersebut. Akibat kematian Okuni, hati Mumon menjadi hancur dan kemudian Mumon pergi meninggalkan Iga untuk selamanya. 2 tahun setelah kemenangan melawan Nobunaga, para jonin tidak menyangka bahwa Nobunaga ternyata kembali menyerang Iga. Kali ini Nobunaga menyerang dengan kekuatan sebesar 44.000 pasukan atau 5 kali lebih besar dari serangan sebelumnya. Serangan tersebut memusnahkan para shinobi dan sebagian wilayah Iga. Demikian alur cerita ini, semoga dapat menghibur sobat semua. Pesan moral dari film ini adalah jangan buang sampah sembarangan. Sampai bertemu di cerita seru lainnya dan saya ucapkan terima kasih.